Tumbuh besar, dilatih, dan dikembangkan oleh sebuah tim dari yang awalnya tidak hebat menjadi sangat hebat tentu adalah hal tersendiri. Terlebih bila Anda bisa memberikan kembali kepada tim tersebut, nama Anda pasti akan sangat dihormati baik oleh para fans, para media, pelatih, dan bahkan pemain lain. Namun hal ini ternyata tidak terjadi ke semua pemain. Ada pemain-pemain yang tidak tahan terhadap timnya karena masalah tertentu, mereka memaksa untuk keluar, bahkan dengan cara-cara yang tidak lazim. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 6 bintang NBA yang maksa keluar dari tim. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Baron Davis. Davis masuk di NBA Draft 1999 di urutan pick nomor 3 ke Charlotte Hornets. Musim pertamanya, ia adalah seorang bas. Namun dari musim ke musim, ia berkembang menjadi seorang bintang hingga ia 2 kali menjadi All-Star saat bermain di Hornets. Dari tahun 1999 hingga 2005. Selama Davis bermain di Hornets, ia selalu membawa Hornets ke playoff. Namun Hornets hanya melaju lebih dari ronde pertama sebanyak 2 kali saja. Hornets tidak berhasil memberikan rekan All-Star lain yang bisa membantu Davis. Mirip seperti Damian Lillard di Blazers sekarang. Davis juga bertengkar dengan pelatih Byron Scott dan membuatnya meminta di-trade di pertengahan musim 2004-2005. Akhirnya, ia di-trade ke Golden State Warriors. Dan di sana, Davis pun sukses membawa era We Believe Warriors menjadi sukses di musim 2006-2007. Dwight Howard. Yang satu ini agak sedikit aneh. Era 2010 adalah era kejayaan Dwight Howard. Ia menjadi seorang monster dan superstar di Magic, di mana ia memenangkan 3 kali gelar Defensive Player of the Year selama 3 musim beruntun, dan masih banyak penghargaan lagi. Magic adalah tim yang mengembangkannya hingga menjadi seperti ini. Howard juga sudah membawa Magic ke final NBA 2009, meskipun harus kalah dari Lakers 4-1. Namun setelah itu, Magic semakin menurun. Lagi-lagi karena Magic tidak berhasil mendatangkan pemain superstar lain untuk menemani Dwight. Di awal musim 2011-2012, Howard sempat meminta di-trade. Namun akhirnya ia mengurungkannya, dengan catatan Magic harus mendatangkan pemain bintang lain di tim. Magic tak berhasil melakukannya, dan di musim 2012-2013, musim terakhir kontrak Dwight Howard dengan Magic, di mana Howard bisa memilih keluar dari kontraknya atau opt-out, awalnya Dwight memilih untuk menetap di Magic untuk 1 musim lagi. Namun, ia meminta pelatih Stan Van Gundy harus dipecat. Dan benar saja Van Gundy pun dipecat. Seharusnya, Howard akan tetap stay di Magic. Namun tak lama kemudian, Howard meminta di-trade dari Magic ke tim dengan kota besar. Padahal sebenarnya Orlando juga termasuk kota besar. Namun mungkin tak sebesar kota Los Angeles atau New York. Awalnya, ia meminta di-trade ke Brooklyn Nets. Namun karena tidak menemukan paket trade yang baik, ditambah dengan kondisi Howard yang saat itu sedang cedera, akhirnya ia di-trade ke Lakers. Carmelo Anthony. Selain di Knicks, sebenarnya Nuggets adalah tim yang membesarkan nama Carmelo Anthony. Melo sempat membawa Nuggets ke final wilayah barat pada playoff 2009. Melo dan Nuggets juga sudah dipenuhi roster yang mumpuni, seperti Chauncey Billups, Dante Jones, Kenyon Martin, J.R. Smith, dan Allen Iverson. Semusim selanjutnya, mereka kalah di ronde pertama. Di awal musim 2010-2011, sudah muncul spekulasi Melo minta di-trade. Di tahun kemarin, baru saja terkuak. Alasan Melo meminta di-trade dari Nuggets, ternyata ia tidak mau rebuild bersama Nuggets. Melo berkata bahwa pada 2009, mereka baru saja melaju ke final wilayah barat. Dan seharusnya Nuggets mempertahankan dan malah memperkuat pemain-pemain utama dari tim ini. Namun yang dilakukan Nuggets adalah mengeluarkan Dante Jones, Chauncey Billups, Kenyon Martin, dan ingin men-trade J.R. Smith. Padahal kalau Nuggets tidak melakukan ini, Melo tidak akan meminta keluar dari Nuggets. Dan akhirnya, di pertengahan musim 2010-2011, ia di-trade ke New York Knicks. Anthony Davis. Ini adalah salah satu kasus yang paling baru, terjadi pada 2019. Bahkan banyak yang mengomentari Davis beretiket tidak baik akibat hal ini.
Pemain adalah pihak yang digaji dan terikat kontrak. Seharusnya pemain harus komit dengan apa yang sudah ditandatangani di awal. Maklum, di Pelicans, Davis sudah berkembang dan banyak memberi bagi tim itu. Davis sudah 2 kali membawa Pelicans ke playoff. Namun, Pelicans tak pernah melaju jauh, hanya mentok di ronde kedua. Pada September 2018, Davis masuk ke agensi Clutch Sports, agensi yang sama dengan LeBron James yang saat itu bermain di Lakers. Pada 28 Januari 2019, Davis sengaja membuat pernyataan ke publik dan Pelicans bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan habis pada musim 2020. Artinya, masih tersisa 1 musim lagi. Davis harus menjalankan kewajibannya di Pelicans, yaitu musim 2019-2020. Namun NBA mendendanya karena menyatakan pernyataan tersebut di publik. Dan juga hal ini membuat manajemen Pelicans marah. Pelicans memutuskan untuk tidak memainkannya hingga trade deadline berakhir. Dan akhirnya, off-season 2019-2020, Davis pun di-trade ke Lakers. Kristaps Porzingis. Porzingis memang sempat debu di hari ia di-draft oleh Knicks. Fans Knicks kesal, kenapa memilih orang yang tidak terkenal dan berasal dari luar negeri. Namun Porzingis membuktikan bahwa semua itu salah. Meskipun ia tak berhasil membawa Knicks ke playoff, namun ia menunjukkan perkembangan hingga ia menjadi All-Star pada tahun 2018. Namun kita tahu bahwa Porzingis akhirnya meminta di-trade dari tim ini. Tim yang sangat besar dan terkenal. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, Porzingis tidak suka bagaimana manajemen Knicks berhubungan dengan Carmelo Anthony. Selama Porzingis bermain di Knicks, ia banyak melihat bos Knicks yaitu Phil Jackson bertengkar dengan Carmelo Anthony. Karena hal ini, Porzingis sempat sengaja melewatkan sebuah interview Knicks. Dan melihat hal itu, Phil Jackson mengancam Porzingis akan di-trade dari Knicks untuk mendapatkan pick yang tinggi saat NBA Draft selanjutnya yaitu NBA Draft 2017. Untungnya, Porzingis tidak jadi di-trade dan justru Phil Jackson lah yang pergi. Saat musim 2017-2018, musim Porzingis menjadi All-Star, ia menderita ACL dan harus menepi untuk jangka waktu yang lama. Di musim itu, Knicks juga tidak memperpanjang kontrak Porzingis, yang artinya pada akhir musim 2018-2019, Porzingis menjadi free agent. Ditambah lagi, selama Porzingis bermain di Knicks dari 2015, Knicks tak pernah menang lebih dari 32 game dalam semusim. Ia pun meminta di-trade ke Dallas Mavericks. Kalau ia tidak di-trade, ia mengancam akan kembali ke Eropa. Dan hal ini terjadilah pada musim 2019-2020. James Harden. Houston Rockets tentu adalah nama yang membesarkan James Harden. Dia menjadi MVP di sana, berkali-kali masuk All-Star dan All-NBA Team. Dia juga sudah membawa Rockets 2 kali melaju ke babak final wilayah barat, dan hampir saja ke final NBA kalau Chris Paul tidak cedera di sini. Harden tumbuh menjadi pemain yang bisa melakukan apa saja. Scoring, fasilitator, dan lain-lain. Sebenarnya, defense-nya tidak seburuk yang orang-orang katakan. Rockets juga sudah menuruti apapun yang Harden inginkan. Kalau Harden meminta izin liburan, Rockets selalu memberi. Harden meminta Howard keluar dari Rockets, dan Rockets selalu menurutinya. Hardenlah yang meminta Rockets membawa Westbrook ke tim pada musim 2019-2020. Karena ia tidak cocok dengan Chris Paul yang suka mengomel. Namun lagi-lagi karena mereka berdua tidak cocok, Westbrook pun keluar dari Rockets. Dan Harden pun masih tidak puas dengan hal itu. Ia masih meminta Rockets untuk menyusun roster yang lebih kuat lagi. Padahal sebenarnya, roster Rockets sudah terbilang kuat dan lengkap saat musim itu. Harden pun akhirnya mulai bermalas-malasan. Ia tidak datang ke camp latihan, dan malah berpesta dengan rapper Lil Baby. Saat ia kembali, ia pun terlihat sangat gendut. Gaya permainannya juga malas-malasan. Padahal ia ditemani oleh 2 bintang lainnya di tim itu, John Wall dan Christian Wood. Karena masalah ini sudah berlarut-larut, ia pun di-trade ke Nets untuk membentuk Big Three dan sedang dalam pengejaran juara pertamanya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.